Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ridho Kurniawan, MPM 2013010069. Saya dari kelas reguler 1, klaster 1 3A. Yang saya hormati Ibu dosen pengampu praktek perlindungan tanaman. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas laporan praktikum perlindungan tanaman yang berjudul tentang mengenal gejala serangan jamur patogen penyebab penyakit pada tanaman. Nah, bahan-bahannya itu adalah, yang pertama adalah Heminthosporium oryzae, kemudian ada Peronospora maidis, kemudian ada Alpacospora parisi, dan kemudian yang terakhir adalah Ganoderma aplanatum. Nah, bahan yang pertama adalah Helminthosporium oryzae, atau becak daun pada padi. Nah, gejala yang disebabkan oleh cendawan atau jamur Helminthosporium yaitu adalah bercak pada daun yang berwarna coklatan berbentuk oval yang langsung menyerang di bagian stomata ataupun langsung menembus sel epidermis pada daun. Nah, penyebab pada tanaman padi dengan serangan Helminthosporium ini adalah menyebabkan pertumbuhan yang kurang maksimal, kemudian gabah tidak terisi penuh, dan ini merupakan adalah salah satu masalah utama yang dialami oleh banyak petani padi di Indonesia. Nah, bagaimana cara pengendaliannya? Yaitu yang pertama adalah menggunakan fungisida dengan bahan kimia dengan penyemprotan rutinitas, kemudian melakukan jarak tanam yang tidak terlalu rapat karena kondisi di persawahan ataupun tanah berair, kemudian tidak terlalu banyak menggunakan unsur kalium atau unsur natrium. Baik, bahannya selanjutnya adalah Peronospora maidis atau penyakit bulai. Penyakit bulai ini sering menyerang tanaman padi, sering menyerang tanaman jagung. Nah, dampak serangannya itu adalah menyebabkan warna daun menjadi kuning keputihan. Akibatnya pertumbuhan tidak maksimal dan juga produksi semakin menurun atau tidak membaik. Nah, Peronospora maidis ini memiliki famili Peronosporosporiaceae, genusnya Peronospora dan spesiesnya Peronospora maidis. Nah, bagaimana cara mengatasi penyakit bulai ini pada tanaman jagung ini? Yaitu dengan cara melakukan penyiangan secara rutin dan juga mengatur jarak tanam menggunakan varietas yang tahan virus dan juga serangan hama dan penyakit. Nah, Peronospora ini akibatnya mungkin dari jarak tanam yang terlalu rapat sehingga cahaya matahari yang masuk sedikit sehingga kelembapan akan menaik atau semakin tinggi. Bahan selanjutnya mengenai serangan jamur pada tanaman yaitu adalah Bascopspora parigi atau penyakit karat pada tanaman kedelai. Namun di sini saya membawakan dampak akibat Bascopspora dengan komoditi lain yaitu pada tanaman terong. Bascopspora parigi ini sendiri memiliki famili Bascopsporoaceae dan genus Bascopspora dan spesiesnya Bascopspora parigi. Bascopspora parigi ini diakibatkan oleh cendawan Bascopspora. Nah, dampaknya adalah terbentuknya sebuah bercak-bercak coklat atau bintik-bintik coklat yang terdapat pada di bawah bagian daun. Nah, tentu saja dampak ini memperlambat proses fotosintesis pada daun karena proses fotosintesis terjadi pada daun. Nah, dampak kerusakan yang lain adalah kerontokan pada daun sebelum masa panen. Kemudian hasil panen yang menurun dan juga pada tanamannya berdampak layu dan juga mati. Nah, ada rekomendasi untuk cara mengendalikan Bascopspora parigi ini, yaitu dengan fungisida nabati dengan menggunakan minyak cengkeh dengan penyemprotan rutinitas terhadap daun tersebut dari selama masa vegetatif sampai ke generatif. Bahan praktikum selanjutnya adalah Ganoderma, yang disebabkan oleh jamur adalah Ganoderma.
aplanatum yang pada bagian kelapa sawit. Nah, Ganoderma ini sendiri memiliki genus famili Ganoderma Thalassaceae dan genusnya Ganoderma dan spesiesnya Ganoderma aplanatum. Ciri-ciri dari Ganoderma ini adalah berwarna coklat, menyerupai kipas. Akibat yang disebabkan oleh cendawan Ganoderma ini adalah busuk batang bagian pangkal kelapa sawit. Nah, kadang-kadang sulit untuk menemukan atau mengidentifikasikan cendawan Ganoderma ini karena pertumbuhannya sangat lambat, namun sangat membahayakan dan sangat ditakutkan pada perkebunan di kelapa sawit di Indonesia. Dan bagaimana cara pengendaliannya? Pengendaliannya adalah perlu dari awal pembibitan kelapa sawit dengan menggunakan cendawan antagonis yaitu Trichoderma dan Glycladianum spp. Sekian video laporan praktikum mengenai serangan jamur pada tanaman. Apabila ada kekurangan dan salah-salah pada pengucapan saya pribadi mohon maaf. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.